Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muharawati, mahasiswa semester 6 dari Universitas Primagraha, kelas RA5 MSDM. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik penting dalam dunia manajemen, yaitu langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia, serta tambahan penjelasan mengenai proses pengadaan dan rekrutmen tenaga kerja. Topik ini sangat penting karena SDM merupakan aset utama yang menggerakkan organisasi. Tanpa perencanaan dan rekrutmen yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai tujuan strategisnya. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini adalah langkah-langkah strategis dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis tujuan organisasi. Langkah awal adalah memahami visi, misi, dan strategi organisasi. Tanpa pemahaman ini, perencanaan SDM tidak akan selaras dengan arah perusahaan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan SDM. Organisasi harus memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Ini bisa dilakukan dengan metode tren, rasio, atau teknik Delphi. Yang ketiga yaitu analisis ketersediaan SDM. Evaluasi tenaga kerja yang tersedia saat ini di dalam organisasi dan potensi dari luar atau pasar tenaga kerja, termasuk usia, keahlian, produktivitas, dan potensi turnover. Yang keempat yaitu identifikasi kesenjangan SDM. Membandingkan antara kebutuhan SDM dengan ketersediaan saat ini. Dari sini kita bisa mengetahui apakah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kelima yaitu pengembangan strategi SDM. Strategi ini meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, outsourcing, atau rotasi kerja. Tujuannya untuk mengisi kesenjangan yang ditemukan. Yang keenam yaitu implementasi rencana SDM. Strategi yang sudah dirancang mulai dijalankan. Ini harus dilakukan secara kolaboratif antar bagian sumber daya manusia dan unit kerja terkait. Yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir adalah mengevaluasi apakah rencana SDM berjalan sesuai harapan. Jika ada ketidaksesuaian, perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya yaitu contoh kasus atau ilustrasi. Sebagai ilustrasi, mari kita ambil contoh sebuah perusahaan retail bernama PT Sukses Makmur yang berencana membuka 10 cabang baru dalam 2 tahun ke depan. Langkah pertama yaitu perusahaan meninjau visi mereka, yaitu menjadi retail terbesar di Indonesia. Langkah kedua yaitu mereka menghitung butuh 300 karyawan baru untuk mengisi posisi kasir, staf gudang, dan manajer toko. Langkah ketiga yaitu mereka mengevaluasi. Ternyata stok pegawai internal hanya bisa memenuhi 30% kebutuhan. Langkah keempat yaitu kesenjangan ditemukan sebanyak 210 orang. Langkah kelima yaitu mereka membuat strategi rekrutmen kampus, pelatihan cepat, dan promosi dari internal. Langkah keenam yaitu strategi dijalankan oleh tim sumber daya manusia. Dan langkah yang terakhir yaitu setiap 3 bulan mereka mengevaluasi efektivitas program dan melakukan penyesuaian. Analisis. Dari contoh PT Sukses Makmur tadi, bisa kita lihat bahwa proses perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekedar menambah karyawan, tetapi menyelaraskan SDM dengan strategi bisnis. Tanpa perencanaan yang matang, pembukaan 10 cabang bisa terhambat karena kekurangan tenaga kerja atau salah penempatan. Artinya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada keakuratan dan fleksibilitas dalam perencanaan sumber daya manusia. Sekarang kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu pengertian pengadaan dan rekrutmen SDM. Pengadaan SDM adalah proses awal dalam memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, mencakup identifikasi kebutuhan dan penjaringan kandidat.
Sedangkan rekrutmen SDM adalah proses untuk menarik, menyaring, dan memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi kerja yang tersedia. Kedua proses ini saling berkaitan dan sangat penting dalam membentuk struktur tenaga kerja yang produktif dan berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi sesuai rencana SDM. Yang kedua yaitu mendapatkan calon karyawan yang kompeten sesuai kualifikasi jabatan. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber daya manusia yang mampu mendukung tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi perubahan jumlah atau jenis pekerjaan akibat perkembangan teknologi atau ekspansi usaha. Selanjutnya yaitu tahapan proses pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, atau ekspansi organisasi. Dan yang kedua yaitu penyusunan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan yaitu menjelaskan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja. Sedangkan spesifikasi jabatan yaitu menjelaskan syarat pendidikan, pengalaman, keterampilan, usia, dan karakteristik kepribadian. Yang ketiga yaitu penentuan sumber rekrutmen. Ada dua penentuan sumber rekrutmen yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu promosi, mutasi, atau pengembangan SDM yang sudah ada. Sedangkan eksternal yaitu kampus, job fair, situs lowongan kerja, media sosial, headhunter, lembaga penempatan tenaga kerja lainnya. Dan yang keempat yaitu pengumuman lowongan pekerjaan. Informasi disebarkan secara efektif dan jelas, mencakup nama posisi, deskripsi pekerjaan, syarat kualifikasi, batas waktu lamaran, dan alamat pengiriman lamaran. Yang kelima yaitu penyaringan awal. Memeriksa CV dan dokumen pelamar untuk mencocokkan dengan spesifikasi jabatan, menyaring pelamar yang tidak memenuhi syarat. Yang keenam yaitu tahapan seleksi, melibatkan beberapa tahapan antara lain seperti psikotes, tes kompetensi, wawancara kerja, uji kesehatan, background check. Psikotes adalah mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, dan kestabilan emosi. Tes kompetensi adalah teknis atau studi kasus yang relevan dengan posisi. Wawancara kerja adalah menggali pengalaman, motivasi, dan kemampuan beradaptasi. Uji kesehatan adalah memastikan kondisi fisik pelamar mendukung pekerjaannya. Dan background check adalah memverifikasi referensi, catatan kerja sebelumnya, dan integritas. Yang ketujuh yaitu keputusan dan penawaran kerja. Kandidat terbaik dipilih dan ditawarkan posisi kerja dengan surat penawaran resmi. Jika setuju, kandidat menandatangani kontrak kerja. Dan yang terakhir yaitu orientasi dan induksi karyawan baru. Mengenalkan karyawan baru pada budaya organisasi, struktur, aturan, dan tanggung jawabnya dilakukan oleh bagian sumber daya manusia dan unit kerja terkait. Selanjutnya yaitu strategi efektif dalam pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu membangun employer branding agar perusahaan terlihat menarik bagi kandidat potensial. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi rekrutmen digital seperti ATS. Yang ketiga yaitu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan profesional. Yang keempat yaitu mengembangkan talent pool, yaitu database calon pelamar potensial untuk masa depan. Yang kelima yaitu meningkatkan pengalaman kandidat agar proses rekrutmen terasa profesional dan manusiawi. Contoh praktik rekrutmen efektif. Contohnya yaitu PT Teknologi Hebat Indonesia membutuhkan 50 tenaga IT untuk pengembangan aplikasi dalam 6 bulan. Strateginya yaitu menggunakan LinkedIn, mengadakan coding challenge online, dan menggandeng universitas. Proses seleksinya terdiri dari screening CV, terus coding test, terus wawancara HR, terus wawancara user, dan offering.
Hasilnya 90% posisi terisi dengan kandidat yang sesuai. Turnover dalam 1 tahun itu kurang dari 5%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perencanaan SDM adalah langkah strategis yang penting dalam memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang sesuai. Terdapat 7 langkah utama mulai dari analisis tujuh hingga evaluasi. Perencanaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan kesiapan perusahaan menghadapi masa depan. Jangan lupa bahwa perencanaan SDM bukan pekerjaan sekali selesai, tetapi proses berkelanjut. Proses pengadaan dan rekrutmen SDM adalah tahap krusial dalam membangun fondasi tenaga kerja organisasi. Diperlukan perencanaan matang dan pemanfaatan teknologi dan strategi yang adaptif. Keberhasilan rekrutmen tidak hanya soal mendapatkan orang, tetapi orang yang tepat di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Mungkin itu saja paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.